Nah, jadi aku mau bikin blok diagramnya dulu. Mungkin kalian bisa skip aja kalau mau bikin langsung di Proteusnya di video ini. Tapi yang aku mau bikin dulu. Jadi pertama-tama aku mulainya dari eh, Arduino. Ya, dari Arduino-nya dulu. Nih, bersifat sebagai input dan output. Lalu ini aku hubungkan sama low pass filter. Gunanya untuk ya menyaring filter rendah karena ini dari PWM ya. PWM, PWM ini ya kisarannya tuh ya kok bisa dibilang di frekuensi rendah gitu. Makanya kita ngambilnya yang frekuensi rendah doang. Nah, terus habis itu kalau udah di-connect ke low pass filter, sekarang journey-nya, perjalanannya dia dihubungkan sama rangkaian penguat op amp yaitu eh, non inverting. Non inverting. Nah, ini gunanya ya buat naikin voltasenya aja sih dari PWM ini. Misalkan kalau kita kasih nilai voltasenya 5 volt, nanti di sini bakal keluarannya jadi bisa 10 volt gitu. Jadi buat perhitungan kalibrasinya lebih enak. Nah, besok kalau udah kayak ke non inverting, kita eh, sambungkan aja langsung ke fixture. Nah, fixture ini yang bakal kita apa variasikan, yang dimana fixture ini itu dari resistor nilainya dari 100 G sampai 10K. Nah, jangan stepnya itu eh, variasinya itu setiap ganti itu ganti order sebanyak ya 10. Jadi maksudnya nanti habis 100 G nanti jadi 10 G, nanti jadi 1 G dan seterusnya. Nah, terus kalau udah ke connect ke fixture, itu kita langsung connect aja ke ntar kembali panah. Nah, habis itu kita konekin ke log 112-nya. Nah, log 112 di sini ya bersifat sebagai elektrometer kita yang mengukur ya current kita. Nah, terus kalau udah ini yang ideal ya. Nah, kalau udah connect ke log 112, kita konekkan lagi ke differential amplifier. Ini gunanya buat apa? Gunanya untuk menambah range yang bisa diukur, di range voltase yang bisa diukur sama ADC. Nah, jadi kalau nggak pakai differential amplifier ini, kan misalnya yang progress bagi sound yang minggu kemarin kita nggak pakai differential amplifier, nanti kisarannya kalau nggak pakai ini tuh cuman sekitar dari 0 sampai 1 volt kalau nggak pakai. Tapi kalau pakai ini differential amplifier ini kita bisa mengatur sebebas mungkin sesuai kita. Kalau aku sih ngaturnya di 0 sampai 5 volt. Nah, habis itu kalau udah masuk differential amplifier, ini kita di ya kasih apa? Signal conditioning aja lah. Signal conditioningnya itu pakai kapasitor aja sama Zener. Nah, habis itu kalau udah masuk signal conditioning, terus kita masuk ke sini. Nah, mungkin kayak gitu apa blok diagramnya dan di sini ya core di sini ADC, dari sini PWM itu jadi DAC. Nah, jadi intinya tuh kita bakal memberikan nilai suatu voltase yang dimana range-nya ada dari 0 sampai 10 yang nanti apa si nilainya ini bakal masuk ke resistor. Nah, kan kita kalau dari resistor ini kita bisa ngitung kan arusnya yaitu I sama dengan V masuk ini, V in sebut aja, ini V in misalkan, V in, V in gitu ya, V in dibagi R-nya gitu. Nah, karena nanti misalkan nanti 100G, nanti kan variasinya jadi 0 sampai 10, naik terus dari 0 sampai 10, maka nanti nilai arusnya kita bisa didapat gitu. Jadi intinya dari rangkaian kalibrasi ini kita menjadi outputnya itu nilainya ada dua, yaitu
nilai current di fixture sama nilai apa? Nilai volt di sini. Aku lupa ngasih tahu. Jadi nanti kita bakal ngukur voltnya di sini juga. Kalau ngukur volt di sini. Ya sebutnya volt volt kalibrasi ya, volt vikal sini ya. Kita ngukur vikal sini. V kalibrasi di situ. Jadi outputnya di sini. Mungkin itu dari blok diagramnya sendiri. Sekarang langsung aja ke gameplay di Proteusnya. Gimana aja cara-caranya. Soalnya ini kalau ke blok diagram nggak jelas juga ya. Nah, jadinya oke. Oke, jadinya pertama-tama ini aku udah kosong banget. Namain dulu Arduino. Yang Arduino, salah, Simulino. Simulino, tengah-tengah sini. Nah, kalau kalian misalkan kayak apa, kaget gitu, oh ini pin 5 volt sama groundnya nggak ada, itu aman aja, udah dari sananya udah 5 volt, jadi nggak usah dipapain lagi, ini udah aman kalau tempelnya kayak gini. Nah, terus kita sekarang tambahin kapasitor, terus juga kita tambahin resistor. Oh iya, BTW, apa, kalau kalian misalkan pengen nge-skip aja silakan aja skip, nanti kalau aku udah bikin jadinya ini, kalau yang beneran bingung itu aku bikin dari scratch, tapi kalau kalian udah pro langsung aja ke yang udah jadinya gitu ya. Nanti aku bikin. Nah, pertama-tama ini kita bikin di sini signal conditioningnya dulu pakai resistor sama kapasitor. Terus ini di pas gini ya, ini sorry ya kalau gameplaynya kayak gini. Stick ground kayak fine. eh Nilainya berapa? Kalau aku masukin sini nilainya ini 1 mikro, sininya 50K. Terus kita ini hubungkan sama A0. Oke, kita udah bikin satu diagram blok, satu blok, itu signal conditioning. Nah, sekarang kita di sini ingin membuat apa? Rangkaian non inverting. Pertama kita cari op amp yang ideal. Ketik aja sini op amp ya, nanti muncul kok. Nah, op amp. Nah, ini yang hal paling penting, itu dimana di op amp ini karena ideal kita bisa setting sendiri gitu, nilainya tuh berapa. Nah, kalau yang dikasih PM3 di sini nilainya, kalau untuk si apa, op amp non inverting ini aja bisa gitu. Nah, terus kalau udah, kita sekarang hubungkan ini yang dari signal conditioning ke plus di op amp ya. Nah, habis itu sekarang kita bikin resistor di sini. Mungkin gini kali. Nah, terus ininya dikonekin ke sini, sini, dan ya, eh kita bikin ground, ininya dikonekin ke sini. Ini udah jadi, yay, udah jadi rangkaian non inverting. Nah, habis itu kalau udah non inverting, kita sekarang pasang fixturnya. Fixturnya sendiri itu mulainya dari 10G, 100G, 100G. Nah, terus habis itu sekarang kalau udah bikin ini, kita bikin ke log 112-nya. Nah, cuman yang mau hal aku tekankan di sini tuh bahwa nggak bisa asal langsung bikin log 112-nya. Ya, kalau dilihat di internet, log 112 yang di internet tuh beda sama yang aku bikin di sini. Nah, jadi pertama-tama kita bikin dulu resistor yang nilainya besar agar bisa dapat nilai current yang kecil. Ini kita ganti dulu sama nilainya 1G.
Habis itu aku bikin lagi resistor di sini dua. Nah, yang satu ini nilainya gede, 100 M, dan yang satu lagi ini nilainya 6,8 K. Nah, habis itu di sini lurus ininya bikin ohmnya 200. Oke. Nah, kalau udah ini disambungin ini ya, harus gini ya. Nah, terus habis itu kita di sini apa ini cuk? Nah, ini bikin ground di sini. Sorry. Oh, oh, kita bikin ground di sini. Terus kita pack lagi bikin baterai. Bat bukan baterai, sel, sorry. Sel. Nah, habis itu selnya ini geser ke kiri aja. Oh, ininya mana ini hubungkan yang ini ya, ini. Nah, nilainya di sini kalau aku nilainya 2,5 volt bebas bisa diubah. Kalau bisa jangan ikutin aku ya, di variasi ya biar nggak terlalu sama gitu ya. Nah, habis itu ini R2G ini fixture kita ini disambungkan sama R5 ini. Nah, ntar ini naikin. Oh, oke. Nah, habis itu kita sekarang bagian yang hal paling pentingnya itu di op-amp-nya. Pertama, kalau op-amp di sini logo 112 ini pastikan ininya dibalik ya. Minusnya pasti di atas. Nah, terus habis itu ini yang paling penting nilainya dari op-amp ini karakterisasinya itu usahakan nilainya kalau aku 12 ya, satu pangkat 12. Jadi biar bisa mengukur sampai ya masih ampernya ya satu pangkat min 12 gitu. Jadi maksudnya 10 pangkat min 12 yang bisa diukurnya di situ. Nah, terus habis itu kalau udah yang ini dari satu G ini kita sambungin ke yang bagian minusnya. Nah, habis itu kita bikin lagi op-amp di sini. Terus ya dibalik ya, ya mirror. Terus plus yang ini, oh ya jangan lupa ininya diganti juga jadi 12 juga di sini. Eh, ini yang op-amp plus ini terus kita sambungkan. Nah, yang plusnya sambungin ke plus yang op-amp yang satunya lagi. Nah, habis itu kita bikin lagi namanya NPN. Kita panggil ini terus eh nah ya gini di counter ya kalau quest di ya kayak gini lah. Nah, terus yang ini yang dari satu yang minus ini kita sambungin ke sini, ininya ke sini. Nah, terus ini panjang. Terus ke sini. Ah, ini pokoknya dibalik, ininya disambungin ke sini, terus ininya disambungin ke sini ke yang minus. Jadi bolak-balik minus. Habis itu yang sorry, yang ininya bukan ke sini tapi ke sini, tengah sini. Sorry ya, ini ya tengah sini. Mabed, sorry. Habis itu kita bikin ground. Ini yang dari plus ke plus ini kita ground kan. Nah, habis itu kita pasang resistor di sini. Nah, habis itu yang ini, yang tengah MPN ini, kita geser ke bagian sini, konekin sama resistor sini. Nilainya ya 10K aja, aja di sini. Yang terus yang ujung op amp yang U3 ini hubungkan sama 10K di sini. Nah, terus yang ini mungkin kita bisa bikin ground lagi. Enak. Enggak di situ, sorry.
bikin ground di sini. Nah, terus udah. Terus ini yang NPN ini kosong kan? Kita hubungin lagi ke ground ini juga. Ya, kalau udah begitu, apa yang kosong? Ya betul di sini ya. Resistor yang gede ini 1 ini ya, masih kosong. Nah, ini kita hubungkan sama apa? Sama kapasitor. Kita taruh aja di atas. Ininya 1 NF aja, default aja. Yang ujung ini kita hubungkan ke sini. Nah, habis itu yang satunya lagi kita hubungin ke sini. Jelas? Jelas. Terus satu lagi, ini bercabang dari satu sini juga. Ini kita hubungkan ke yang ini. Ya. Ini udah kita bikin log 112. Mungkin bisa dites ya, tapi aku ingin cepet aja di sini. Nah, habis itu kalau udah connect, nah terus habis itu kita kalau dari sini ngapain? Eh, aku lupa jelasin, kita sebelum apa bikin diferensial, bikin dulu rangkaian inverting op amp. Nah, jadi kita di sini pasang op amp di sini. Sini gini. Ininya nggak usah diubah, bebas aja, soalnya inverting biasa aja. Oh, terus ya kita seperti biasa bikin inverting. Yang dari sini kita connect ke sini, ini juga connect ke minus ini. Terus kita bikin lagi di atasnya seperti biasa dan ya begini. Nah, habis itu di plusnya kita di ground kan. Yep. Nah, sekarang yang paling hal pentingnya di sini kita sekarang bikin eh, diferensialnya. Gimana bikinnya? Pertama-tama kita pasang dulu resistor di sini 2 aja. Yang satu connect di sini, yang dari ini connect ke sini. Terus kita bikin op amp-nya di sini. Nah, yang plus ini connect-nya yang ke atas, yang minus connect-nya ke yang bawah, yang connect ke op amp yang U4 ini. Nah, habis itu hmm, si apa? Si si yang 10K ini dihubungannya sama apa? Sama sumber tegangan. Nah, nilai sumber tegangan ini kita sebut dengan Vref. Nah, jadi nanti tuh si nilai keluaran dari ohm ini tergantung dari Vref ini gitu. Nah, habis itu kita bikin lagi resistor di sini. Nah, oh shit. Nah, kita bikin resistor di sini. Terus yang satunya lagi kita sekarang bikin pasang ground. Nah, kalau udah sekarang pasang lagi eh, resistor. Jadi kayak ini. Ini kayak apa? Kayak non inverting tapi ada ya, kayak non inverting mirip ya. Tapi ada sumber VRF-nya. Nah, terus kalau udah kita udah bikin diferensialnya. Nah, sekarang apa? Kita bikin hasil conditioner biasa aja. Kita bisa pakai Zener aja sini ya. Zenernya yang mana? Kalau aku pakainya 1N4732A. Yap, ada. Nah, sekarang kita panggil dulu kapasitor di sini. Eh di tab sininya Zenernya di rotate juga. Nah, ini ujung sini kita hubungkan ke sini sama ke sini. Terus kita ground kan. Ya, bodoh lah. Habis itu apa? Ini dari yang sini yang paralel sama rangkaian ini. Oh, 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 oh. Baik, ini di. Oke, sorry. Nah, jadi ya fuck. Ya, jadi muter ya, diputar Arduino-nya. Apa? Yang 10K ini kita hubungkan sama pin
PWM Koko nomor 9. Nah, terus yang ini keluaran yang ini aku hubungin sama nilai A0. Nah, sorry guys, jam 1 kan ya. Nah, terus di sini kita bakal mengukur nilai-nilai. Nah, nilainya apa aja yang diukur? Pertama ada nilai sebelum fixture di sini, terus ada nilai current di sini. Nah, ini aku sebutannya yang kita catat atau nanti bisa kan nanti masukin di Arduino yang kita catat di sini sama kita lihat juga nilai voltase yang di sini. Volt catat ya. Yang aku sebut volt catat. Nah, jadi ya seperti ini ya rangkaiannya. Mungkin kelihatan nggak ya? Bentar, geser dulu cuy. Ya, jadi kalau yang tukang skip, karena saya juga malas kalau lihat langsung gini, apa lama ya. Mungkin rangkaiannya seperti ini. Saya tidak tahu bahwa terlihat atau tidak, tapi ya jelas